Baik, yang pertama, jangan memilih Anies. Alasannya apa saja gitu. Ya, PDIP puji Anies bangun kampung susun, korban gusuran Ahok. Apakah ini alasan kalian untuk tidak memilih Anies? Bahkan sekelas PDIP pun, yang notabene-nya kemarin itu sangat berseberangan dengan Pak Anies, malah memuji Pak Anies dengan membangun kampung susun itu, korban gusuran Ahok. PDIP pun mengakui hal ini, kawan-kawan. Apakah dengan ini alasan kawan-kawan sehingga tidak memilih Anies itu? Ini malah dipuji sama PDIP. Kemudian selanjutnya, Jaklingko. Ini keren juga kemarin ini masalah Jaklingko. Karena dengan Jaklingko kita hanya bayar 5.000 tapi kita sudah bisa akses bus, kemudian akses kereta api dengan satu jalur. Itu enak sekali. Kawan-kawan kalau nggak percaya nonton aja videonya Panji Pragiarsono itu tentang Jaklingko ini. Dan Jaklingko ini raih penghargaan Best Integrated Transport System. Ini yang kemudian saya rasa perlu kita highlight sama-sama. Apakah kawan-kawan juga merasa bahwa ini alasan untuk tidak memilih Anies? Sangat ceroboh tentunya. Kemudian Transjakarta catat sejarah, layani 1 juta penumpang per hari berkat Jaklingko tadi, kawan-kawan. Ini betul-betul melayani 1 juta penumpang per hari Jaklingko, kawan-kawan. Jadi dengan idenya Anies ini, dengan gagasan Pak Anies yang telah dikerjakannya di DKI Jakarta, tentu memberikan gambaran kepada kita semua bahwasanya Pak Anies betul-betul akan bekerja, tidak sekedar kata-kata. Ini sudah ada buktinya, kawan-kawan. Karena jangan sampai hal-hal semacam ini yang membuat kawan-kawan tidak pernah melihat hal ini sehingga tidak mendukung Pak Anies itu. Kemudian yang ketiga, selanjutnya, konsep integrasi Jaklingko, strategi Pak Anies ajak warga gunakan angkutan umum. Mimpinya ketinggian bos, mana bisa itu. Jadi konsep integrasi Jaklingko itu strategi Pak Anies ajak warga gunakan angkutan umum. Jadi kita perlu sama-sama melihat di bagian ini, kawan-kawan, bahwa ya betul-betul ada semacam konsep yang matang yang dibawa oleh Pak Anies untuk kemudian Pak Anies kerjakan seperti yang dikerjakan oleh di DKI Jakarta ini, kawan-kawan. Kemudian PDIP juga sempat bilang bahwa integrasi transportasi publik era Pak Anies itu berhasil. Nah, kawan-kawan coba lihat berita-berita semacam ini. Karena ada bukti Pak Anies itu punya rekam jejak, Pak Anies punya bukti yang bisa kita perlihatkan. Pak Anies punya konsep, tidak sekedar konsep dengan kata-kata, tapi konsep ini telah berhasil Pak Anies implementasikan di daerah DKI Jakarta. Dan dengan ini, kawan-kawan, saya rasa perlu kawan-kawan membuka mata lebar-lebar bahwa Pak Anies betul-betul berintegritas, punya wacana sekaligus punya konsep dengan implementasi yang matang. Ini contohnya, kawan-kawan. PDIP pun bahkan sempat memuji kerja Pak Anies selama di Jakarta, kawan-kawan. Kemudian, kawan-kawan, selanjutnya, gabung Jaklingko, Metro Mini bakal berkontrak dengan BPTJ hari ini itu kemudian menjadi sesuatu hal di luar ekspektasi tentunya, karena apa yang dilakukan oleh Pak Anies itu pasti selalu di awal-awal banyak sekali orang yang pesimis akan apa yang akan dibuat oleh Pak Anies. Tetapi Pak Anies tetap mengerjakan, Pak Anies dengan ikhlas menerima semua kritikan, dan apa yang terjadi, kawan-kawan? Jaklingko, JIS, dan masih banyak lagi yang telah berhasil Pak Anies bikin itu. Pak Anies pastikan transformasi digital merata, 14.700 WiFi gratis terpasang di Jakarta. Ini, kawan-kawan, perlu melihat hal ini. Kemudian ada lagi kampung akuarium. Ini nggak berlebihan kah? Karena ini keren sekali, ini kampung akuarium ini keren sekali. Kemudian selanjutnya Pak Anies luncurkan KLJ, lansia akan dapat 600.000 per bulan, kawan-kawan. Dan ini kemarin sempat rame karena ini apa? Iuran untuk lansia ini kemarin sempat dihilangkan sama Pak Heru itu. Kemudian kampung susun Bukit Duri, ini keren juga ini kerjanya Pak Anies ini. Kemudian ada lagi revitalisasi stasiun Tebet itu, kok jadi lebih modern begini? Di era Pak Anies semuanya dibikin, kawan-kawan. Kampung susun Kunir, ini serius boleh serapi, ini kah Pak Anies? Ini betul-betul keren sekali. Kemudian DKI beri beasiswa 5.061 mahasiswa, tiap orang dapat 18 juta per tahunnya, kawan-kawan. Kemudian revitalisasi kawasan Dukuh Atas, ini keren, bagus sekali. Kemudian Pondok Ranggon 16 hektar, ini mana luas banget lagi. Saya rasa ini keren sekali, kawan-kawan ya. Revitalisasi kawasan Senen, bukannya dulu somraut banget di bagian ini, kawan-kawan, tapi sekarang di tangan Pak Anies semuanya nampak lebih indah. Kemudian Pak Anies resmikan 3 ruang limpah sungai sebagai bentuk pengendalian banjir. Proyek apa ini? Paling juga song, tapi perlu kita lihat, kawan-kawan, ini keren sekali. Bahwa semua berita-berita ini harus kita lihat, karena ini bukti, ini rekam jejak, ini apa yang telah dikerjakan Pak Anies, harus kita bandingkan dengan capres lainnya. Kemudian revitalisasi stasiun Tanah Abang, keren sekali juga. Revitalisasi stasiun Tebet, Pak Anies bangun kembali pemukiman di lahan gusuran. April, Metro Mini Kopaja tinggal cerita itu. Ini keren sekali kerja-kerja Pak Anies. Apakah kesemuanya ini yang menjadi alasan kawan-kawan untuk tidak memilih Pak Anies? Coba kita lihat, kita bandingkan rekam jejak para capres-cawapres. Kita bandingkan apa yang kemudian telah dikerjakan oleh para capres. Kita bandingkan Pak Anies yang dikerjakannya di DKI Jakarta, kemudian kita bandingkan Pak Ganjar yang telah dikerjakannya di Jawa Tengah, kemudian apa yang telah dikerjakan oleh Pak Prabowo. Kesemuanya itu, kawan-kawan, perlu kita lihat sama-sama. Bagaimana tanggapan kawan-kawan mengenai hal ini?